Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sekarang ini kita menghadapi suatu permasalahan di mana kita sulit keluar rumah, sulit beraktivitas di luar rumah, dan kita diminta untuk tetap tinggal di rumah. Ini merupakan hal yang tidak biasa dan kita mau tidak mau harus siap menghadapi semua ini. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tabah, bisa kita tetap beraktivitas, dan kita tetap dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ingatlah bahwa hidup ini terasa berarti ketika bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekitar. Untuk itu jangan sia-siakan waktu. Meskipun kita berada di rumah, jangan hanya kita tinggal diam, kita tidur, makan, akibatnya kita akan kelebihan berat badan. Akibatnya apa? Kita sulit untuk bergerak. Kita terhindar dari corona, kita terhindar dari virus, tetapi kita kegemukan, akhirnya sakit juga. Bisa juga kita terlalu panik, terlalu khawatir, terlalu ketakutan. Akibatnya apa? Kita menjadi stres, depresi, ujung-ujungnya sakit juga. Kita terhindar dari virus, tetapi kita depresi, sakit juga. Terus bagaimana jadinya? Yang pertama, kita kuatkan keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini, pasti atas izin Allah yang Maha Kuasa. Semua atas izinnya. Jika tidak atas izinnya, apapun tidak akan terjadi. Maka kita perlu yakin terlebih dahulu bahwa apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari apa yang direncanakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Pasti ada hal positif di balik ini. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya, kita manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya, kita coba buka-buka buku kembali, buku-buku lama. Kita coba berbagi pengetahuan lewat berbagai media. Kita coba baca-baca informasi yang bermanfaat. Kita coba kembali lagi meriset ulang. Kita coba lagi berdiskusi, ngobrol dengan keluarga. Kita merencanakan ulang bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam kondisi seperti ini. Kita juga bisa melakukan hobi-hobi kita yang bermanfaat. Tentunya hobi-hobi yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tidak asik sendiri. Kalau asik sendiri contohnya hanya main game, atau juga hanya sekedar bolak-balik ke dapur, jadinya stres juga. Jadi gimana? Kita coba komunikasi, kita coba meriset ulang dengan keluarga, kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan dengan begini kita jadi semangat. Karena pada intinya imun kita harus lebih kuat. Ini muncul ketika kita bahagia, kita senang, dan kita bisa menghadapi semua ini. Insya Allah ini akan selesai. Dalam berbagai referensi, hal ini juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di masa lalu. Ini anggaplah sebagai sebuah seleksi alam atau juga seleksi tentang kemampuan kita menghadapi suasana, menghadapi situasi. Apakah kita mampu menghadapinya ataukah kita akan kalah menghadapinya dan ujung-ujungnya kita menjadi depresi. Masih banyak kesempatan untuk berbuat dalam beberapa waktu ke depan. Masih ada harapan, masih ada yang bisa kita lakukan. Kita lakukan yang terbaik. Oke, tetap semangat menghadapi masalah ini dengan bahagia,
atau kita akan terus untuk mengeluh dan berakibat kepada lemah diri kita, jiwa kita, mental kita, yang pada akhirnya kita sakit, keluarga sakit, semuanya menjadi masalah. Malah yang tadinya kita berupaya untuk bermanfaat malah menjadi masalah bagi yang lain. Sementara di luar sana, di rumah sakit sana, banyak orang yang sakit, banyak orang-orang yang ketakutan. Sementara kita masih diberi kesempatan untuk berbuatlah yang terbaik di sisa-sisa waktu kita. Kita juga tidak yakin apakah kita akan tetap hidup ataukah tidak. Apakah kita akan tetap seperti ini ataukah kita akan terkena atau tidak, sebagian semua tidak tentu. Hanya yang Maha Kuasa yang mengetahui hal semua itu. Kita cukup berusaha, kita berupaya, dan mudah-mudahan kita tetap masih menjaga kemampuan kita, menjaga diri kita supaya kita tetap bermanfaat. Pada saat seperti ini, kita gunakan kesempatan yang ada. Allah yang Maha Kuasa masih memberikan kita kesempatan. Buktinya, hari ini kita masih sehat. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Bagi yang sakit, bisa kembali seperti semula. Yang jadi fokus pada hari ini adalah bagaimana kita menghadapi situasi ini. Kita bekerja dari rumah, kita diperintahkan untuk belajar dari rumah, mengajar dari rumah, dan kita juga diminta banyak melakukan aktivitas di rumah, dan kita perlu membatasi kegiatan di luar rumah. 1 minggu masih santai, 2 minggu masih. Bagaimana dengan minggu-minggu selanjutnya? Minggu ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika ini memang terus berlanjut, kita yakin bahwa ini pasti berakhir. Karena dengan sendirinya akan terbentuk imun tubuh masing-masing, kemudian juga keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat, dan sampai akhirnya semua wilayah menjadi memiliki kekebalan tubuh yang kuat, dan itu perlu waktu, paling tidak beberapa bulan ke depan, tergantung dari seberapa kita mampu menghadapinya, dan kita tetap sesuai dengan arahan dari orang-orang yang lebih paham tentang hal ini, dan juga belajar dari pengalaman yang lain. Bagaimana caranya supaya kita tetap survive, supaya tetap kita bisa bertahan? Yang pertama, buat sesuatu yang menyenangkan. Apa yang menyenangkan diri kita, apa yang menyenangkan keluarga kita, apa yang menyenangkan lingkungan kita, sementara itu dulu, supaya kita mampu bertahan minimal untuk diri sendiri. Setelah itu mulailah kita mencoba beraktivitas supaya kita bisa bermanfaat, tidak hanya sekedar berdiam diri. Kita bisa meningkatkan ibadah kita yang tadinya jarang untuk beribadah, sekarang saatnya untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kita minta kepada Yang Maha Kuasa supaya kita bisa menghadapi masalah ini. Semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, semakin yakin bahwa semua ini akan berakhir. Tetap bermanfaat, tetap bekerja meskipun di rumah, meskipun kemungkinan besar outputnya tidak setinggi ketika di tempat kerja, di kantor, tapi minimal ada yang bisa kita kerjakan, ada yang bisa kita pertanggungjawabkan, karena kita pun digaji untuk itu, untuk orang-orang yang bekerja di rumah. Tidak mudah untuk bekerja di rumah, perlu kemampuan lebih untuk bekerja di rumah, karena tidak ada yang memaksa kita untuk bangun pagi, tidak ada yang memaksa kita untuk berangkat, tidak ada yang memaksa kita untuk bekerja dengan output yang jelas, yang terlihat. Untuk yang kerja-kerja di rumah memang sulit, tapi ini harus dikerjakan. Kita mencoba membuat sebuah timeline, sebuah rencana yang memang mampu dan bisa kita lakukan. Jangan sampai yang seharusnya kita bisa bermanfaat, kita terjebak di dalam situasi yang ada, sehingga kita hanya mengeluh dan tidak melakukan apapun. Padahal waktu yang masih diberikan ini sangat bermanfaat. Kemudian bagaimana yang harus keluar rumah?
Anda adalah para pejuang yang memang pejuang rumah tangga, pejuang keluarga, pejuang untuk negara ketika Anda harus bekerja, yang berjuang untuk orang-orang yang di garda terdepan, yang keluar rumah, jaga diri Anda supaya dapat bekerja dengan baik dan tetap waspada. Semoga musibah ini, wabah ini segera berakhir. Bagaimana dengan keluarga kita? Kita coba lebih dekat, lebih bisa berkomunikasi, dengan mereka yang biasa jarang ketemu. Kita bisa aktivitas lebih baik lagi dengan mereka, kita bisa banyak bercanda, bisa berbahagia dengan mereka di rumah. Kalau memang itu juga tidak bisa, terpaksa harus keluar, ya mau tidak mau, yakinlah bahwa Allah yang Maha Kuasa akan melindungi kita. Caranya ya kita keluar, tapi tetap mengikuti SOP yang berlaku yang seharusnya. Bagaimana tata cara keluar, bagaimana kembali lagi. Kemudian media sosial itu sangat bermanfaat, tapi bagaimana menggunakannya, kita perlu mampu menggunakan dengan baik. Kita gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita sampaikan hal yang kebaikan, kita sampaikan hal-hal yang bermanfaat. Berikan informasi yang jelas di mana sumbernya, sehingga kita bisa lebih waspada. Karena kalau informasinya tidak tahu juga, itu menjadi masalah, karena kita tidak bisa persiapan. Kalau informasi itu baik, sampaikan. Tapi kalau tidak jelas, sebaiknya tahan dulu. Kasihan orang-orang yang tidak tahu permasalahan, menjadi sulit karena dia tidak bisa memfilternya. Beruntung orang-orang yang bisa memfilter ini berita hoax atau bukan. Tapi kalau yang belum bisa, bagaimana? Dia panik tidak jelas. Tapi kalaupun sampaikan untuk waspadaan, karena ketika waspada kita lebih siap menghadapinya. Kemudian informasi-informasi yang lucu itu juga bagus, tapi tidak berlebihan juga. Jangan sampai informasi itu lucu tetapi menghina orang. Kita ikut-ikutan malah menyebarkan penghinaan terhadap orang lain. Berbeda kalau berbohong dengan lucu. Kalau berbohong mengakibatkan masalah, tapi kalau lucu sekedar bercanda, sampaikan saja ini hanya bercanda, itu lebih baik. Jadi orang tahu ketika baca itu bercanda. Karena tidak sedikit orang yang tidak paham bagaimana memfilter sebuah berita, sebuah informasi. Disinilah saatnya kita untuk bisa introspeksi diri. Ternyata kita banyak kemampuan, kita banyak barang-barang yang belum kita gunakan, barang-barang yang tidak terpakai. Kenapa nggak diberikan saja? Kena ke orang yang membutuhkan. Kita banyak ilmu yang sementara ini tersimpan saja di kepala kita, di diri kita. Kenapa tidak kita bagikan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat? Keluarga yang selama ini kita abaikan, kenapa kita dekati di saat-saat seperti ini? Kita jaga mereka, kita dekati, kita perbaiki hubungannya. Hubungan dengan Yang Maha Kuasa, apalagi yang sibuk-sibuk, termasuk kita semua ini yang terlalu asik dengan kesibukannya, yang tadinya mungkin sekali-kali saja berdoa, sekali-kali saja beribadah, sekarang waktunya untuk lebih baik lagi. Kalau semakin jauh, kapan lagi waktunya? Kita tidak yakin kita akan hidup besok atau mungkin selanjutnya. Yang jelas, manfaatkan hari ini, manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk berbuat yang terbaik. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, meskipun kecil, ketika itu bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi lingkungan semuanya, maka itu menjadi nilai yang sangat besar, menjadi pahala yang sangat besar. Lakukan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Adalah apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Oleh siapa? Oleh diri kita. Kepada siapa? Kepada yang memberi kewenangan. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh yang memberikan kewenangan, oleh yang memberikan kesempatan. Termasuk hidup kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban hidup kita. Oleh siapa? Oleh yang memberikan hidup. Siapa? Allah yang Maha Kuasa. Maka tetaplah kuatkan iman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang keliru atau salah atau kurang tepat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Semangat pagi.